Kembali lagi dalam acara My Journey. Kali ini My Journey hadir di kota Pangkal Pinang, khusus untuk meliput peresmian Gedung Ensutien. Gedung Ensutien merupakan gedung pertama yang dibangun di Indonesia sebagai tempat ibadah untuk menghormati dan mengenang Lee Sang-woo Sefu. Nah, kita akan bertanya-tanya dan berbincang dengan beberapa narasumber yang terlibat dalam acara ini. Stay tune! Dengan My Journey kembali, ini dengan narasumber kita yang lain, Ko Aven. Ya, Ko Aven sudah banyak yang kenal kan? Ya, kita akan tanya-tanya sedikit ya dengan Ko Aven. Ko, dengar-dengarnya Ko Aven sudah di Pangkal Pinang ini sudah beberapa hari ya? Ya, dari tanggal 4, jadi ya 5 hari lah di Pangkal Pinang ini. Ya. Ngapain aja itu? Ya, memang sebelumnya dari Ketua Taukuannya Ko Asang dan minta bantu untuk di upacara pelantikan Tauing. Oh iya. Tauing dan ada lagi pelantikan mungkin ya? Pelantikan Tauing dan upacara Kuepang dan pelantikan Huang'i. Oh iya. Berarti sudah beberapa hari berkumpul dengan Toyu-Toyu Pangkal Pinang ya? Iya. Oh gitu. Bagaimana? Ada kesan-kesan dengan Toyu-Toyu Pangkal Pinang nggak? Ya, jadi kalau menurut saya itu Toyu Pangkal Pinang ini sangat luar biasa. Ya. Dari kami datang, pelayanannya, akomodasinya segala macam diatur dengan sangat baik. Ya, diatur sangat baik. Nah, kemudian yang hari pertama itu kami datang, nah kemudian malamnya itu, nah dari kami latihan. Nah, ya latihan untuk acara pelantikan Huang'i. Oh gitu. Berarti penyambutannya luar biasa ya? Luar biasa, sangat luar biasa. Berarti Ko Aven juga diajak makanan yang enak, diajak makan yang enak-enak ya? Jadi hari pertama datang diajak makan lempak kuning. Oh. Nah, ini masakan khasnya Pangkal Pinang, itu sangat enak. Enak sangat sekali. Enak ya. Jadi lempak kuning itu ikan dengan kuah kuning gitu ya? Ya, jadi bahannya itu kunyit sama nanas. Gitu. Kuahnya dari bahannya kunyit sama nanas. Ko Aven dari Pulau Bangka juga ya, Ko? Ya, saya asalnya dari Belinyu. Jadi Belinyu Bangka dari Pangkal Pinang ini kurang lebih 8 km. Jadi kalau perjalanan itu sekitar 2 jam. 2 jam ya? 2 jam. Belinyu ya? Belinyu Bangka. Oh, ternyata satu pulau ya. Satu daerah, berarti sama-sama kayak pulang kampung gitu ya? Iya, jadi ya anggaplah pulang kampung. Oh iya. Untuk pesan-pesan tuh ini, harapan untuk acara besok gimana? Dari peresmian Ensutien, pelantikan, mungkin ada harapan-harapan, terus pesan-pesan untuk Toyu-Toyu Pangkal Pinang? Ya, jadi untuk acaranya menurut saya 2 hari itu sangat padat. Ya, jadi hari tanggal 7, nah itu ada 4 acara. Nah, kemudian yang tanggal 8-nya itu ada 3 acara. Jadi Toyu-Toyu Pangkal Pinang ini sangat luar biasa. Jadi all out ya, all out. Jadi kolaborasi juga dengan Toyu dari Belinyu, Taupan Belinyu, Sinar Bakti, Taupan Belinyu, kemudian yang dari Sungai Liat juga. Jadi mereka ini kerja sangat luar biasa. Jadi setiap malam itu yang saat saya hadir itu tanggal 4, setiap malam itu mereka ini pulangnya sekitar jam 11 malam. Kerjanya latihan. Jadi persiapan, dari persiapannya, checklistnya, nah kemudian latihannya, nah kemudian bahan-bahan yang disiapkan untuk acara pelantikan, untuk acara peresmian gedung dan lainnya. Ya, berarti untuk besok semoga lancar semua, tanpa ada gangguan apapun ya. Semoga baik dan yang terbaik untuk Pangkal Pinang ya, Ko ya. Ya, begitu saja bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih atas waktunya, Ko Aven. Ya, sama-sama. Ya, sekarang kita sudah bersama Sesyong Asang. Beliau adalah ketua dari Taukuan Pangkal Pinang I Xiaogong. Betul ya, Ko ya? Nah, yang belum kenal ini ketua Taukuannya nih. Ko Asang ini terkenal dengan ketua termuda, benar? Ketua termuda, Taukuan termuda. Ketua termuda dari Taukuan termuda. Ya nih, kenalin ya. Nah, kita di sini sekarang hadir untuk wawancara sedikit dengan Ko Asang
tentang pembukaan atau peresmian Ensetien yang akan dilakukan besok pada tanggal 8 bulan 8 2022. Nah, gimana kok? Besok sudah diresmikan. Perasaannya bagaimana? Perasaannya bahagia campur tegang. Oh, gitu ya. Karena peresmian kita mengharapkan berjalan dengan baik dan lancar. Kita mempersiapkan cukup lama. Iya. Kita ada bahagia, juga ada rasa tegangnya ada juga. Persiapannya berapa lama, kok? Persiapannya untuk gedung kita mulai dari November tahun lalu. Tahun 2021 berarti ya. Gedung itu dari tanah ya? Dari tanah benar-benar Tanah sudah ada, tanah sudah ada, tapi bangunnya mulai November yang tahun lalu. 1 tahun kita kejar selesai. Wah, hebat ya. Berarti besok tanggal 8 Agustus kita bisa meresmikannya. Ya. Kalau panitianya sendiri dibentuk kapan? Panitia sendiri dibentuk sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan 3 ya? bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu dibentuk panitia untuk perhelatan 2 hari full acara. Iya. Ya. Tanggal 7 kita ada pelantikan putih, ya mungkin rencananya gitu ya. Tauing, kue pang. Lalu besok itu ada peresmian Ensetien, terus lalu ada pelantikan Huang I, dan malam perayaan 4 tahunnya 4 tahunnya Taukuan Isoko. Wah, ya. luar biasa, banyak sekali ya persiapannya yang harus dilakukan ya. Iya. Dari semua persiapan itu yang paling sulit apa tuh? Mungkin ada kendala yang mau diceritakan? Dari segala persiapan itu yang paling hebat sebenarnya ketua muda-mudi kita, Sesiung Han. Sesiung Han yang mempersiapkan segalanya. Jadi apa? Dia benar-benar mempersiapkan segalanya. Dialah sutradaranya. Oh, dia. Dari penjemputan itu kan dibagi-bagi. Penjemputan ada transportasinya, sendiri, ada akomodasi hotelnya. Untuk penjemputan ada Sesiung Acung, akomodasi hotel ada. Oh, gitu. Mungkin Han bagian acara mungkin. Han bagian acara yang mendesain dari awal sampai selesai. Oh, gitu. Ya. Dari awal sampai akhir dia. Ya, termasuk panitia dia juga yang mencarikan. Oh, wah. Ya. Lain kali kita wawancarai juga Sesiung Han. Iya, betul. Tapi ini mungkin waktunya nggak keburu gitu ya. Terus jumlah tamu yang datang dari luar kota berapa kok? Yang undangan sendiri? Undangan sendiri yang hadir dari luar kota itu ada 110 lebih kalau nggak salah. 110 ya? Iya, 110-an. Oh, lalu jumlah panitianya berapa? Jumlah panitianya kalau di total bisa 450 orang lah. Tauyu semua ikut membantu. Wah, luar biasa ya. Kita ada 2 daerah, ada Pangkal Pinang, Belinyu, sebenarnya 3 sama Sungai Liat. Jadi digabung-gabung di atas 50 lah. Oh gitu, itu semua kompak semua. Kompak untuk mensukseskan acara untuk besok dan hari ini ya. Betul. Oh gitu, ya bagus sekali ya. Dengan adanya panitia sedemikian banyak, sebenarnya kan kuasa nggak perlu sampai gimana ya. Mungkin kan sudah ada banyak yang membantu, harusnya nggak terlalu tegang dong. Tegang ya Mas Yan ya? Tegang sih gimana ya, kita ingin acara itu berjalan sukses. Yang terbaik. Jadi kita tetap adalah tegang. Sebelum acara selesai pasti ada. Gitu. Tapi dengan dukungan dari seluruh Tauyu, kita yakin kita pasti bisa. Oh gitu. Kita pasti bisa. Kelihatannya kuasa nggak tidur berapa hari ini? Kok tambah kurus kelihatannya? Kurus berapa kilo kok? 2 kilo ya? Nggak timbang lah, nggak usah ditimbang lah. Rahasia kata kuasa. Yang penting sukses. Yang penting besok acaranya sukses ya. Nah, sekarang kalau gitu pertanyaan terakhir aja kok. Mungkin Ko Asang ada yang mau disampaikan untuk sesama panitia atau untuk Tauyu-Tauyu semuanya gimana? Untuk sesama panitia, untuk seluruh Tauyu, ya kita hanya menyampaikan untuk kekompakan kita semua. Kita semua adalah saudara dalam semen. Kita berjuang bersama, kita majukan bersama. Itu aja. Untuk acara besok semoga sukses. Iya, harapan saya untuk acara besok bisa berjalan dengan lancar, sukses. Terima kasih kepada dukungan seluruh Tauyu yang telah hadir, dukungan panitia, semuanya saya ucapkan terima kasih yang banyak. Ya, oke. Kalau gitu kita akhiri sesi wawancara berikut ini karena Ko Asang juga banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kita akan bertemu dengan narasumber berikutnya. Xie xie.
Sesi ya Kong. Sesi. Kita sekarang sudah bersama dengan Sesyong Akong. Sesyong Akong dikenal di sini di Pangkal Pinang sebagai penasehat dari Taukuan I Xiaokong. Benar ya Sesyong ya? Benar. Nah, berhubung Sesyong ini juga sebagai susu saya, jadi saya panggil susu aja ya, biar lebih dekat lagi ya. Nah, kita akan adakan wawancara sedikit mengenai peresmian dari En Setien yang dilaksanakan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2022. Gini Sesyong, Su, bagaimana perasaannya untuk diresmikan dengan En Setien ini? Ya, tentu senang dan sangat bahagia sekali. Ya, Apa yang diharapkan ternyata bisa terwujud. ya, Nah, itu perasaan susu ya hari ini begitu. ya. Kalau Susu lihat dari Tauyu Pangkal Pinang sendiri yang untuk melaksanakan dari peresmian ini gimana, Su? Waduh, Saya lihat waktu kemarin kan penyambutan di airport maupun di mana di Taukuannya sendiri sangat luar biasa gitu. Kalau Memang- menurut Susu sendiri gimana? memang tim ini luar biasa rajinnya. Iya, benar. Mereka betul-betul Kompak ya. kompak dan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing dan kerjasamanya bagus sekali. Mungkin komandonya juga bagus ya. Komandonya bagus. Jadi lancar semuanya terkoordinasi dengan baik gitu ya. Su, Iya ya? betul. Itu kita harus kasih apresiasi ya buat Iya. Tauyu Pangkal Pinang. Terima kasih Tauyu Pangkal Pinang yang telah menyambut kita dengan baik ya. Lalu kemudian En Setien ini kan Susu buka untuk sefu ya. Jadi satu bangunan ini khusus memang untuk sefu sendiri. Jadi bisa dilihat di sini ini altar sefu. Satu ruangan ini khusus memang buat sefu aja. Nah, kok bisa Susu ada ide untuk mendirikan En Setien itu kenapa, Su? Ya dikarenakan kita ingat dengan kata-kata yang sudah lama sekali turun-menurun dari Congko ya. Ire wese, Ire Wese. Artinya Chongsen wefu. Satu hari berguru, seumur hidup sebagai orang tua. Nah, beliau ini kita sebagai orang tua kita agungkan, gitu. ya. Sehingga terpikir untuk membangun En Setien ini, apalagi di Pangkal Pinang ini di Isyokung sebelahnya persis itu ada tanah yang bisa dibangun. Oh. Gitu. Kesempatan ini Susu manfaatkan untuk menampilkan sefu kita. Jadi ini dengan bangunan ini kita memuliakan sefu ya. Memuliakan sefu. Berarti Susu merasa sefu ini juga sebagai guru, juga sebagai orang tua gitu ya, Su ya? Saat ini perasaannya Susu seperti orang tua sudah. Seperti orang tua. Hubungan yang begitu akrab sehingga bukan murid sama guru aja sudah. Seperti anak dengan orang tua sudah. Oh iya, iya, iya. Perasaannya kira-kira begitu. Iya, memang sefu karismanya seperti itu ya. Iya. Kita semua menyayangi sefu juga sebagai orang tua, juga Iya. sebagai guru ya. Betul. Gitu ya. Terus ada apa lagi mungkin yang tambahkan? Yaitu ya, sebagai Iya. orang tua dan sebagai guru ya. Kalau dilihat seperti itu, kalau menurut Susu, sefu itu sosok sefu bagi Susu sendiri itu buat Susu gimana? Sefu. Sosok sefu. Artinya sefu buat Susu gitu gimana? Sefu itu manusia luar biasa. Manusia yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah penolong bagi Susu kamu. Susu ketemu sefu di dalam kehidupan ini jadinya sehingga kenal dengan Tau Ing Su, selanjutnya kenal dengan para dewa-dewi, ya dikarenakan sefu. Sehingga merubah kehidupannya Susu berserta kehidupannya anak turunnya Susu semua. Keluarga. Terangkat semua keluarga, terangkat semua. Nah ini
rasanya luar biasa terima kasihnya sama sefu. Ya enggak bisa hanya terima kasih aja. Iya. Gitu. Berarti Susu merasa jasanya Sefu ini terhadap keluarga luar biasa sekali ya. Terutama terhadap susu. Ah. Terutama belum yang terhadap yang di luar, Tauyu dan masyarakat umumnya. Luar biasa sefu itu. Iya, iya, iya. Ya memang Sefu sosok yang luar biasa. Luar biasa sekali. Menginspirasi kita, memberikan pengajaran tentang kehidupan sehingga kita bisa Betul. lebih maju lagi ya. Benar. Memang ada pengalaman mungkin dari Sefu, mungkin Susu dengan Sefu pernah ada kejadian apa yang tidak bisa terlupakan, Su? Bisa cerita sedikit, satu aja nggak apa-apa cerita. Semua pengalamannya Susu dengan Sefu itu nggak ada yang terlupakan. Banyak Ya, sekali. cerita satu saja yang paling istimewa. Bayangkan ya, di Tauing pada tahun 82 sampai Sefu nggak ada kan hampir 40 tahun. Iya. Kalau pengalaman yang sangat mengesankan dengan Sefu adalah tur ke Congkuo. Oh, iya. Kita mulai tur ke Congkuo bersama Sefu dengan rombongan itu mulai di tahun 1993 Nah, sampai berakhir di tahun 2017 yang terakhir. terakhir. Oh, Mulai dari pertama Utangsan, terakhir 2017 itu di Jangpaisan. iya. 16 kali tur ke Congkuo bersama Sefu, Bersama Sefu. tapi Susumu ternyata hanya bisa mengikuti 14 kali. Yang 2 Oh. kali terhalang nggak bisa. Absen. 2 kali absen. Jadi kalau yang paling mengesankan ya bersama-sama Sefu ke tur ke Congkuo ini yang luar biasa. Iya, iya. Banyak pengalaman, banyak Iya, iya. pengertian yang diberikan dari Sefu itu. Soalnya waktu tour itu biasanya Sefu memberikan suatu ini ya, pelajaran, Wejangan, pelajaran gitu ya. Jadi itu membuat kita itu lebih Maju sekali Maju dalam sekali, tahu ya. juga membuka wawasan kita terhadap dunia. Ada iya, iya, benar-benar. banyak sekali masukan dari Sefu waktu itu. Itu ya. Iya. Susu tadi selain kan cerita tentang pengalaman ke Congkuo itu sesuatu yang berharga ya buat Sefu, sama Susu itu pengalaman berharga. Selain itu yang pribadi sama Sefu, pengalaman yang Susu itu sampai sekarang, wah kalau diingat-ingat itu sampai terharu, tidak bisa terlupakan tuh ada nggak, Su? Ya kalau dipikir-pikir ya pasti ada dong. Ya. Banyak sekali. Cerita satu aja. Satu ya? Satu aja. Ya saya ambilkan begini. Susu Tauing kan 82. Ya. 87 5 tahun. Susu kan dapat wangi tingkat 1. Oh ya. Praktek yang pertama, wangi dipakai praktek pertama itu justru di tahun 88. Waktu itu begini, kejadiannya adalah Sukme itu sakit, Ya. keluar masuk di rumah sakit itu 1 bulan itu bisa 5 kali. Oh. Keluar masuk, sampai dokternya sendiri nggak ngerti penyakit apa ini. Ya. Kira-kira begitu. Pada suatu ketika Susu bersembayang, Susu melihat sembahyang pada Desa Ngelocin, Susu itu melihat Sefu baca kertas merah. Oh, ya. Setelah itu saya tanya sama dewanya, ini maksudnya apa? Sudah jangan tanya saja, katanya sang dewa. Kamu datang aja ke Sefu. Oh, ya, ya. Akhirnya Susu ke Sefu, tanya Sefu ini ada kejadian begini. Terus Sefu ngomong, oh itu Yenso, Oh, ya, ya. ritual ya. Yenso. Yenso, ha-ha. Lah itu adalah untuk Sukme. Sukme gak sakit. Kontraknya umur yang di sana sudah habis. Oh, Jadi perlu di Yenso. diperpanjang ya. Diperpanjang. Meminta diperpanjang. Minta diperpanjang. Ini jawabannya Sefu begitu. Terus Sefu ngomong, kamu punya kontrak nggak cukup?
Maksudnya susu. Susu punya kungte tidak cukup. Nah terus gimana? Ya sudah, saya jamin ya, habis ini kamu banyak cokungte, banyak berbuat baik, ya. Sekarang saya pinjemi dulu lah. Oh bisa ya? Jadi, Pinjam dulu, bayarnya kemudian gitu. Ya ini sepuh mengatakan begitu. Waktu itu susu lu pemahaman tentang kungte Belum sedalam sekarang gitu belum ya. sedalam sekarang, dan pengertian tentang Yenso, loh kok dunia ini ada Yenso ya? Oh iya ya. Mau mati bisa nggak mati ya? Nah ini kejadiannya itu kira-kira begitu. Sebenarnya susu setengah percaya setengah tidak. Begitu. Dikarenakan pengertian susu sebelum ketemu tau, pengertiannya adalah kalau Gamloong datang mau jabut nyawa, Ya sudah. ya sudah, ditunda 1 jam saja nggak bisa. Nah, langsung dengan sepuh waktu itu dilaksanakan ritual Yenso. Hari ini Yenso, besok sembuh dan keluar. Tapi sebelum itu apa memang sudah ada Yenso? Susu nggak pernah ikut dan tidak pernah tahu. Oh gitu. Maka itu susu kesannya luar biasa. Di tahun 88 itu adalah susu tugas pertama pakai wangi. Ya Yenso itu. Yenso itu. Oh gitu. Kalau sekarang udah tahu Yenso itu maksudnya apa. Iya ya. Tapi setelah di Yenso berangsur-angsur sembuh. Enggak, tetap yang namanya sepuh mengatakan Yenso dengan pengobatan beda. Yenso adalah perpanjangan umur. Ya. Kamu tetap harus berobat. Dicari sumber penyakitnya itu di mana. Akhirnya minta tolong sama sang dewa. Ya. Ini sumber penyakitnya di mana? Diberitahu dewa, dokter kamu di Singapura. Oh gitu. Ya, akhirnya kita bawa ke dokter Singapura, apalagi dewanya sudah ngomong ini harus ke dokter kandungan. Akhirnya di situ ketemu penyakitnya adalah kurang hormon. Maka itu dia nggak kuat badannya, sakit-sakitan terus. Oh, gitu. Setelah ditambahi vitamin hormon, jadi segar dan sembuh. Sehat kembali. Sehat kembali. Nah ini pengalamannya susu lu yang salah satu yang sangat mengesankan. Iya iya iya. Kira-kira itu. Ya mengesankan sekali Su ya. Iya. Dengan ditolong gitu terus dipinjemi kungte juga ya Su ya. Terus ada lagi Su. Ini saya pertanyaan ini sudah lama sekali ya dalam hati itu kayak gini. Susu ini kan domisili di Tuban, ya kan. Terus susu kan juga ternyata mengenalkan Tojo ke Pangkal Pinang. Benar nggak gitu Su? Bener. Kok jauh ya Su ya? Kenapa kok sampai Belani jauh-jauh? Belani itu maksudnya berusaha keras ya kayak gitu ya. Sepenuh hati sampai ya itu Belani bahasa Jawanya. Apa nih? Oh, meluang. Belani itu kayak meluangkan waktu terus mengorbankan waktu, tenaga, uang untuk ke Pangkal Pinang. Jauh loh Su. Tuban, Surabaya, Jakarta, Pangkal Pinang. Itu gimana ceritanya? Pertama kali dulu kok bisa sampai sini? Nah ini begini. Terbentuknya MTI. Majelis Tridharma Indonesia itu ingat susu di tahun 2003. Nah, setelah dibentuk MTI itu terbentuk di pusat, susu diundang dijadikan sebagai pembicara di MTI. Oh. Nah, itu bukan hanya susu, termasuk daerah-daerah yang berpotensi untuk bisa berbicara. Ya. Joanto itu dibentuklah satu wadah. Nah itu pembicara nasional. Ya. Nah
Susu waktu itu setuju aja. Setuju dibentuk, Susu menerima tugas sebagai pembicara nasional. Ya. Pada suatu ketika Susu ditugaskan di Bangka. Ya. Di Bangka itu di Belinyu. Ya. Nah, pesawat kan turunnya di Pangkal Pinang. Oh gitu. Loh, saya heran. Belinyu dengan Pangkal Pinang mesti lebih dari 1 jam. Tapi ibu kotanya Pangkal Pinang kok nggak ada tokoan. Oh ya. Gitu. Akhirnya saya ngutarakan pendapat saya dengan beberapa toyu yang ada di Pangkal Pinang. Tidak lebih dari 3 toyu. Bagaimana kalau saya sesiung ini mau ke Belinyu, saya berhenti dulu di Pangkal Pinang untuk membentuk umat tau yang ada di Pangkal Pinang, mulai dari tidak ada 3 orang, 4 orang, nggak apa-apa. Akhirnya, oke, kalau begitu, mulailah. Ternyata di sini tambah lama tambah besar. Pertama di tempat rumah Toyu, kemudian sewa di ruko. juga pernah iya, juga iya. di hotel. Akhirnya tambah lama tambah besar. Akhirnya beli tanah, bangun tokoan. Oh gitu Nah, ceritanya. Intinya Susulu kenapa kok sampai istilahnya menggebu-gebu, istilahnya tadi dikatakan meluangkan waktu, korban segala-galanya, kok bersedia kenapa? Ya dikarenakan sudah ngerti tentang makna kongte. Tentu udah ngerti makna kongte, dan di samping itu Susulu sudah ngerti kata-kata Chun Secung Tao, menghormati guru, menghormati pembina. Cung Tao itu adalah mengutamakan Tao di atas segalanya. Sudah mengerti betul tentang hal itu. Ya. Sehingga Susu dengan sendirinya akan meluangkan waktu ke sini. Itu yang pertama. Kedua, dikarenakan Toyu Pangkal Pinang rata-rata semua membutuhkan susu. Ya. Dan percaya pada Susu. Lah ini yang membuat Susu terharu, semangat. Kok saya dipercaya? Pengen datang terus ya. Jadi kepengen datang, diharapkan datang. Ya. Nah, orang kalau dipercaya dan dibutuhkan, semangatnya beda. Iya benar. Nah, jadi walaupun Susulu di Tuban, begitu saya dibutuhkan di Pangkal Pinang, saya nggak pernah lihat sudah. Nggak lihat waktu, dan langsung ya. Pokoknya langsung berangkat. Berangkat. Selain itu mungkin Susu ada sama Sefu ada keterikatan batin. Jadi Susu lebih lebih mau mengorbankan waktu untuk ini demi Sefu gitu ya. Juga namanya tambah lama tambah siu Tao. Tentu keterikatan batin terhadap Tao tambah lama tambah tebal. Ya. Jadi tentu Susu bersedia mengorbankan segala-galanya demi kepentingan Tao. Ya, Tentu itu. Apalagi pertama tahun 88 itu sudah utang 1 nyawa istri saya. Oh ya. Itu awalnya udah utang dah. 1 nyawa ya. Nah, waktu itu kan sudah dijelaskan oleh Sefu. Ingat ya, utang dulu loh kongtoknya ini. Nah, itulah sehingga akhirnya Susulu menggebu-gebu juga. Sampai hari ini pun juga Susulu masih tetap bersemangat. Ya. Demi Tao ini, tetap semangat. Ini kan di tempatnya Sefu ini dinamakan dengan Ernst Tien ya. Ya. Di sini terdapat foto-foto, foto-foto tentang perjalanan Siu Tao ya. Betul, ada. Nah, maksudnya apa nih? Suka dikasih foto-foto ini untuk apa? Maksudnya Susu begini. Kalau di Congko itu secara garis besarnya itu kan ada 2 aliran Tao yang terbesar. Ya. Satu adalah Chen Yibai,
satu adalah Jensen Bai. Ya. Chen Yibai itu punyanya Chang Mendennya namanya adalah Chang Taoling. Iya. Kalau Jensen Bai, Chang Mendennya namanya Wang Chongyang. Nah, kita ini Xiao Yaobai, dari Sangmen Xiao Yaobai itu punyanya Sefu. Tidak di bawahnya Chen Yibai, tidak di bawahnya Jensen Bai, berdiri sendiri. Yang menciptakan Jensen Bai, yang menciptakan Dai Sangmen Xiao Yaobai adalah Li Shifu. Bahkan sampai Tao Yingsu itu yang menciptakan juga Sefu semua. Iya. Jadi foto-foto ini supaya tahu kita itu posisinya Dai Sangmen Xiao Yaobai itu di mana. Gitu loh, kita berdiri sendiri. Terus di sini juga ada foto-fotonya Sefu sampai beliau meninggalkan kita, terus Sefu Tao Ying sampai Sefu mengangkat Li Pingsen sebagai Changmen, ya. Terus beliau setelah tidak ada, beliau mendapatkan gelar sebagai Tao Te Secuan, supaya umat khususnya Pangkal Pinang dan umat seluruh Indonesia itu umat Tao tentunya, bahkan di luar ini supaya ngerti sejarahnya Tao itu begini. Nah itu maksudnya Susu, kenapa ada foto-foto begini ini. Supaya mungkin ada yang baru Tao Ying atau anak-anak muda yang baru bergabung ya. Itu kan melihat ini bisa tahu dijelaskan. Dan terus kan ada foto-fotonya Sefu sekali kan. Betul, di sini kan ada altarnya Sefu. Kan kita sudah prinsip Sefu hanya satu, Li Sanghu Sefu. Sampai nanti anak-anak muda-muda yang Tao Ying supaya tahu ini Sefu kita. Itu maksud dan tujuannya. Ya mungkin sekarang sudah jelas ya. Selanjutnya kan dengan Ensetian ini Susu ada harapan apa ke depannya? Dengan dibangunnya Ensetian ini sudah selesai nih. Ada harapan apa? Mungkin supaya Taoyu di sini lebih mengenal Sefu atau apa lagi selain itu? Saya ingin sekali Ensetian itu merupakan satu wadah. Ya. Wadah khususnya umat Tao yang ada di Pangkal Pinang. Supaya kita sama-sama siu Tao bareng-bareng. Bareng-bareng dan selalu ingat budi jasanya Li Sefu. Itu maksudnya. Itu harapan saya bisa begitu. Supaya Tao yang ada di Pangkal Pinang bisa lebih maju lagi. Oh gitu. Ya. Luar biasa ya harapannya ya. Ya semoga Taoyu Pangkal Pinang lebih maju lagi ya dengan adanya Ensetian ini begitu, ya. Gitu. Selanjutnya tahun 2018 Taokan ini berdiri betul nggak? Peresmiannya Isiokongnya 2018 tanggal 8 bulan 8 yang meresmikan waktu itu Li Sefu. Nah, tanggal 8 bulan 8 2022 diresmikan Ensetian. Ya, gitu ya. Nah, ini Susu ada rencana ke depan seperti apa? Setelah berdirinya satu Isiokong, satu Ensetian, mungkin ada rencana lagi ke depannya gimana, Su? Kalau rencana Susu kamu ke depan memang masih panjang di Pangkal Pinang. Yang di depan mata ini setelah ini selesai, memang Susu ingin sekali meneruskan pembangunan ini. Di sebelah tanah ini ada 1.600 sebelahnya Isiokong persis. Ya, tanah kosong lagi. Tanah kosong itu ada seluas 1.600. Maksudnya Susu mau saya bangun untuk gedung serbaguna. Oh, gedung serbaguna. Belakang gedung serbaguna kegunaannya adalah olahraga dan pertemuan-pertemuan. Nah, ini untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan khususnya muda-mudi. Nah, terus nanti di depannya itu berikutnya akan saya bangun juga satu tempat ibadah 60 Daisui. Oh, Daisui. Ya, 60 Daisui. Liu Se Daisui. Liu Se Daisui. Yang istilahnya tiap tahun
Ya, ada kita istilahnya poun, poun, ya, itu jiong ada ini, jiong itu lah. Oh, Kan besonya iya, Lampung. iya, iya, iya. Sampai sekarang tempat ibadah itu Susu lihat di Indonesia khususnya di Taukan belum ada. Nah iya, ini iya, kebetulan di sebelah sini Isiokong ini ada tanah juga Iya, iya, iya. bisa dimanfaatkan. Oh, gitu. Gitu. Ya. Itu Luar biasa. Di Indonesia ada nggak ya Liu Se Tai Sui? ada Liu Sok Daesui tapi bukan di Taukan kita. Oh, iya. Setahu Ya. saya waktu ke Chungkwo di Guangzhou itu ada Liu Se Tai Sui. Ya itu di Cungkwo. Kalau di Indonesia seperti Semarang ada Liu Sok Daesui. Oh, sekarang ada. Ada tapi Oh, bukan punya Taukan. Milik iya, iya, iya. miliknya Anu tetangga lain kita. ya. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Jadi rencana Susu ke depan akan membangun gedung serbaguna. Ya. Selanjutnya bangunan untuk Liu Se Tai Sui ya. Iya, Wah, supaya luar biasa Pangkal sekali. Pinang itu Lebih bisa maju lagi. lebih maju lagi. Lebih Tanahnya maju lagi. luas soalnya di sini ya. Jadi Iya. dibangun ini, selanjutnya ini gitu ya. Iya, betul. Ya semoga semuanya dapat tercapai, terus lancar, terus semuanya sama-sama maju dalam Taocio ya Su ya. Ya, sama-sama maju lah. Iya. Ya. Sekian terima kasih wawancara kita dengan Susiung Akong. Sisi ya Su Sisi diwawancara sama-sama ya. sisi.
beberapa hal yang mendasari pembangunan gedung Ansetia. Yaitu satu, merupakan ungkapan terima kasih kita atas kebaikan yang telah diberikan oleh sepuh kepada kita, melestarikan dan menjabarkan ajaran-ajaran sepuh yang kita tuangkan dalam frame-frame yang ada di samping dinding gedung ini. Ada 9 frame yang sampai hari ini mempersiapkan generasi penerus Taoyu yang sesuai dengan koridor ajaran asli sepuh yang sekarang dibawa ke pemimpinan di Ping Shen Changmen. Dan juga semangat yang luar biasa dari Sesiung Akong yang terus bekerja sama bersama kami, mendukung dari baik dana, pikiran, semuanya dicurahkan sampai pembangunan ini berjalan lancar dan sukses. Semoga kita Taoyu Taisangmen bisa bergandengan tangan memajukan Taisangmen Xiaoyaopai, pimpinan Li Ping Shen Changmen. Akhir kata, jika ada kekurangan selama peresmian, baik penjemputan, akomodasi, transportasi, juga kata-kata yang kurang tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan. Gedung Ansetia adalah aula pemujaan yang didedikasikan bagi Maha Guru yang tercinta, yaitu Di Sanghu Sepuh. Tentu ini akan menjadi salah satu pengingat bagi kita semua dan jasa-jasa sepuh yang luar biasa bagi perkembangan Taoxiao, bagi Semen Taisangmen Xiaoyaopai, dan tentunya bagi umat manusia. Ense itu adalah jasa guru. Nah, jasa sepuh yang luar biasa tak lepas daripada berdirinya organisasi pertama di Semen kita, yaitu ini Taoxiao Sehui, yaitu PUTI. Ketua penasihat pertama PUTI adalah Di Sanghu Sepuh, yang ini sangat luar biasa bagi kita, di mana beliau juga merestui adanya ini Taoxiao Sehui. Kemana-mana beliau lihat foto-fotonya, ke Tiongkok kemana, selalu membawa nama bendera ini Taoxiao Sehui. Kita perlu bangga kita bisa memiliki satu nama ini Taoxiao Sehui, karena kita melihat ada di luar negeri ada Tiongkok Taoxiao Sehui, Malaysia Taoxiao Sehui, Singapura Taoxiao Sehui, Xiangkang Taoxiao Sehui. Ini yang sangat luar biasa yang harus kita jaga nama baiknya. Berdirinya gedung Ansetia ini sangat baik. Acara-acara beliau harus kita lestarikan dari generasi ke generasi. Yaitu apa? Xian Yang Zhentao. Adanya peresmian Ansetia ini di Kota Pangkal Pinang tanggal 8 bulan 8 tahun 2022 ini merupakan salah satu yang pertama. Yang pertama di Taisangmen Xiaoyaopai kita merupakan satu wujud dari ungkapan rasa terima kasih kita atas budi sepuh kita yang begitu luar biasa yang diberikan kepada murid-muridnya. Mungkin banyak murid kita juga mempunyai satu jiwa yang sama mengenai budi jasa yang sepuh, tapi hanya memerlukan satu orang untuk mengungkapkan rasa syukur itu, rasa terima kasih itu dimulai dari satu hal kecil, dari kotak kecil, ya, mengubah ke seluruh dunia, mengajak kita semua tersentuh hatinya, mengingat kembali apa ajaran-ajaran yang pernah disampaikan kepada kita. Dengan saya sebagai Ketua Umum Majelis Tridharma Indonesia dan beserta pengurusnya untuk menyampaikan sepatah dua patah dan mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian gedung ini. Semoga semua Taoyu yang ikut hadir diberikan kesehatan,
kebahagiaan, rezeki, dan kesuksesan oleh Mahadewa Kaisang Lapcin dan Dewa Mulia Tao Te Sejun Li Sang Hosefu. Dan juga saya harapkan bisa menjalani amanah ajaran yang telah diajarkan oleh almarhum sepuh kita, selalu memberikan kemajuan dan perkembangan Tao Chiao Tai Sang Men Xiao Ya Pai yang sekarang di bawah bimbingan pembinaan oleh Chang Men Li Ping Sen dan sebagai pewaris penerusnya di perguruan Tai Sang Men Xiao Ya Pai ini. Baik, tawi-tawi sekalian, Tatia Sietauha. Ya, kita lihat semangat kita hari ini. Ya, sebetulnya juga saya dengar bukan hari ini, sudah beberapa hari yang lalu sudah ada sebagian yang sudah datang ke Pulau Bangka ini ngerepoti panitia. Ya, ngerepoti panitia kan. Lalu ketika kemarin saya dijemput oleh Ko Asam, kondisi beliau itu suaranya serak. Begitu tamunya masih minta makan durian lagi. Yang saya sakit hati sebetulnya semalam saya masih sibuk capek, ada yang makan durian sambil pamer. Hari ini kita meresmikan Ensetian. Seperti yang tadi Ko Yebe bilang, harus ada yang memulai. Ide tidak cukup, tekad tidak cukup. Yang penting itu apakah mampu mewujudkan. Ini yang penting. Nah, kira-kira gedung ini dibangun saya rasa nggak sampai 1 tahun kayaknya. Saat itu Ko Akong, Ko Asang nelpon saya rencana mau membangun Ensetian dan diresmikan tanggal 8 bulan 8 tahun 2022. Saya sendiri saat itu sebetulnya juga ragu, keburu nggak nih? Ya, keburu nggak? Ternyata atas dukungan dari semua pihak, ya, dan atas kegigihan dari Tauyu-Tauyu Pangkal Pinang dan Belinyu pada khususnya, serta dukungan dari seluruh Tauyu juga, kita bisa buktikan hari ini kita resmikan Ensetian ini. Ini merupakan suatu langkah baru, suatu langkah besar yang sudah dilakukan oleh, boleh dibilang, Taukuan termuda, ya, Taukuan termuda. Maksud saya, kita bukan ingin berlomba-lomba, bukan. Tapi semoga ini menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Kalau Taukuan termuda kita yang usianya baru 4 tahun, usianya baru 4 tahun kan, malam ini kita rayakan 4 tahun berdirinya Ensetian, berdirinya Yi Xiaopeng. Tapi kita sekaligus meresmikan gedung baru. Gedung baru ini kalau kita lihat cukup megah juga kan, cukup megah, cukup istimewa. Saya masih hutang 1, yaitu mewujudkan patungnya. Semoga nggak lama lagi lah. Saya juga sedang berusaha sangat keras dengan tim kecil saya untuk mewujudkan ini semua. Hanya tekad kita, semangat kita, yang penting saya mengajak kita semua, jangan berhenti untuk
berjuang. Jangan berhenti untuk mewujudkan semua yang kita anggap benar dan semua yang anggap baik. Kita harus wujudkan ini. Kenapa? Karena ini semua bukan untuk kita, tapi ini adalah untuk generasi selanjutnya dan untuk umat manusia. Saya berharap pulang dari peresmian gedung Ensetien ini, taupan-taupan lainnya tidak harus mendirikan Ensetien, juga tidak harus. Tapi setidaknya saya berharap pengurus-pengurusnya apakah punya ide baru, apakah punya pemikiran baru bagaimana mengembangkan semen kita. Jangan kita pasif, jangan kita selalu mencari alasan untuk tidak berkembang, karena 1000 alasan bisa dicari, tapi satu wujud nyata bagi kita untuk bekerja dan membuktikan kemajuan kita, itu yang ditunggu. Nah, melalui peresmian Ensetien ini, tentunya banyak di antara kita pasti tadi ketika kita bersembahyang bersama ada yang mendapatkan pesan, ada yang pastilah itu. Semoga ini semua membuat kita sebagai Tao Jiao Tizi, sebagai murid-murid dari Kaisang Ben Xiao Pai, sebagai murid-murid dari Tao Te Si Zun Li Sang Wu Shifu, bisa membuktikan bahwa ajaran-ajaran beliau yang sudah diberikan kepada kita sepanjang 50 tahun benar-benar bisa merubah kita semua, benar-benar bisa merubah dunia, merubah image dari Tao Jiao ke seluruh dunia. Ini yang selalu diharapkan. Kita semua harus menjadi duta-duta, menjadi teladan-teladan untuk pembaruan di lingkungan kita, di masyarakat, di keluarga, dan di semen kita. Dengan kebersamaan kita hari ini, dengan inspirasi yang kita dapatkan dari Ensetien pertama yang diwujudkan ini, semoga kedepannya semen kita akan lebih maju lagi dan lebih berjaya. Terima kasih. Dengan kita akan tanda tanganin ini sekaligus sebagai simbol kita, kebersamaan kita semua mewujudkan cita-cita kita. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan sesiong kita yang jauh-jauh datang dari Bali, yaitu Lee Tong Sen Sesiong. Halo Lee Tong Sen Sesiong. Saya panggil Ko Tong Tong aja ya. Oke. Ko Tong Tong, saya ini pengen tahu sih kalau bisa pendapatnya Ko Tong Tong mengenai gedung Setien ini gimana? Saya lihat sih sangat bagus ya, karena ini memadai sekali dan juga sesuai adanya Taoyu yang begitu banyak di sini. Ini sangat-sangat mendukung. Hebat ya. Sangat hebat. Nah, tadi peresmiannya begitu sakral, begitu mengharukan, begitu hangat gitu ya. Nah, apakah tadi pada saat peresmian, apakah ada wejangan atau pesan-pesan dari Lee Shifu yang disampaikan ke Ko Tong Tong untuk Toyu-Toyu yang ada di Pangkal Pinang, Toyu-Toyu yang ada di Bangka, atau bahkan bagi seluruh Toyu yang ada di Indonesia ini? Ya, kalau saat sembahyang tadi
Sefu sih hanya ya sangat senang ya dengan adanya kondisi seperti begini. Dulu Sefu juga sudah pernah mengatakan bahwa di Bangka ini, karena berapa kali sudah ke Bangka ini, ke Bangka itu merasa bahwa ini adalah tempat yang sangat baik untuk dikembangkan Tao-Jiao-nya. Kok saya merinding loh, Bu. Saya seakan-akan gini ya, seakan-akan bahwa Sefu itu suka ke Bangka, merasa di Bangka ini kayak hangat gitu katanya ya. Ya saya juga mendengar berita itu bahwa Sefu itu kalau ke Bangka tuh seneng, suka katanya. Nah kebetulan sekali, amat sangat kebetulan, Ensetian yang pertama didirikan di Bangka. Jadi ini suatu momen yang luar biasa gitu ya, Ko ya. Luar biasa. Jadi di Bangka ini merupakan satu momentum yang sangat bagus untuk memacu yang lain-lainnya supaya bisa untuk sama-sama lah membangun, dan ini menunjukkan murid-murid dari Li Shifu ini benar-benar bisa menghormati Li. Yes, memang guru kita itu luar biasa. Saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, cuma bisa satu kata aja, luar biasa. Nggak tahu gimana ya, begitulah gitu ya. Kalau untuk Ko Tong Tong pribadi nih, apakah ada pesan atau kesan dari kemarin ya kita penjemputan dari bandara, mungkin Ko Tong Tong delay sampai beberapa jam gitu ya. Jadi dari bandara sampai kemarin tanggal 7 Agustus, tanggal 8 Agustus sampai kita sudah melewati malam kesenian untuk perayaan ulang tahun keempat Taukuan Isyokong hari ini. Nah, apa kesan dan pesannya dari Ko Tong Tong nih? Saya sebenarnya kesini ini yang ketiga kalinya. Dulu yang waktu kedua kali itu masih belum jadi. Oh, oke. Ensetian ini kan tidak ada, ini masih kosong, masih hanya yang di gedung utamanya, cuman belum jadi. Nah ini ketiga kali kesini sudah jadi seperti ini, begitu megahnya, ini sangat hebat. Jadi kalau kesan saya datang itu ini cukup megah sekali ya. Jadi juga ada Ensetian yang untuk Sefu itu sangat bagus. Kalau pesan untuk Tauyu-Tauyunya lebih semangat lagi, karena prestasi itu nggak bisa dicapai hanya sekali, itu pasti akan berlanjut terus. Tunjukkan prestasi-prestasi berikutnya dengan memberikan yang terbaik dari Tauyu-Tauyu Pangkal Pinang Bangka Belinyu ini. Oke. Itu aja. Ko Tong Tong, terima kasih atas waktunya. Mungkin lain kali kita bisa berbincang-bincang lagi dalam program My Journey yang akan datang. Oke. Thank you, Ko. Bersama saya telah ada Living Sencangmen yang telah meresmikan gedung Ensetian hari ini. Nah, teman-teman, ayo kita dengar sih apa sih pendapat dan masukan dari Living Sencangmen. Cangmen, saya ingin tahu nih, bagaimana sih pendapat Cangmen mengenai gedung Ensetian ini? Ya, gedung Ensetian ini kan merupakan suatu terobosan menurut saya, suatu pembaruan dalam pola pikir yang dimulai justru dari kota kecil, dari Pangkal Pinang. Jadi ini bagi kita, semen kita, merupakan satu inspirasi yang besar bagaimana kita menghargai lalu memuliakan Sefu kita. Saya rasa begitu. Nah, nantinya saya sih berharap di kota-kota lain pasti akan muncul gedung Ensetian lainnya. Apakah nanti akan tetap diberi nama gedung Ensetian atau berbeda namanya lagi nih? Ya, jadi ini kan intinya adalah tempat di mana kita khusus memuliakan Sefu kita. Nah, makna dari Ens ini kan guru atau Sefu yang sangat berjasa bagi kita. Nah, untuk daerah-daerah lain, apabila suatu saat nanti akan ada gedung yang seperti ini untuk khusus memuja Sefu kita, menurut saya tidak masalah pakai nama lain. Karena intinya kan maknanya. Jadi kalau ini maknanya tentang guru yang sangat memberikan kita banyak manfaat, lalu memberikan kita banyak pelajaran, mungkin di tempat-tempat lain intinya adalah ciri khusus dari Sefu kita. Nah, bebas saja namanya mau apa nggak masalah. Tapi itu adalah simbol atau ciri khusus
dari sufu kita, apa yang kita rasakan pada sufu kita. Intinya menurut saya begitu, nggak masalah. Jadi beda. nggak masalah ya mau Ensetien misalkan di Jawa Timur, mau di Jawa Tengah, mau di misalnya di mana aja boleh, atau Boleh. pakai nama yang berbeda tapi tetap kita memuliakan dan aula ini sebagai aula penghargaan untuk Lisofusahu. Iya, Kan? Oke. iya, menurut saya begitu. Oke, kalau menurut Cang Mendra nih, untuk gedung Ensetien ini apa artinya nanti bagi umat Tojo pada khususnya? Ya, tentu saja ini kan akan kita turunkan dari generasi ke generasi. Jadi ini menunjukkan kita bisa menghargai ajaran dari sufu kita, lalu kita juga bisa berupaya untuk memajukan semen kita ke depannya dan memberikan contoh, memberikan ajaran bagi generasi selanjutnya bahwa sufu kita, Tao Te Sucun ini mulai kapan dan bagaimana sejarahnya ini akan turun-temurun sampai lama. Saya pernah ingat Sefu itu selalu mengatakan seperti ini, Cang Men. Minum air jangan lupa sumbernya. Dan itu terus dia selalu bilang jangan jadi kacang yang lupa kulitnya. Itu kadang-kadang ya kayaknya seakan-akan kata-kata itu sering kita dengar ya. Tapi dalam hati itu rasanya kayak menohok gitu ya kayaknya ya. Gimana juga itu merasakan sesuatu hal yang berbeda kalau kayak seperti itu. Nah, saya ingin tahu nih Cang Men, apakah harapan ke depan Cang Men untuk adanya Ensetien di Pangkal Pinang ini? Ya, tentu saja sesuai dengan yang tadi dikatakan, jangan lupa kita jangan sampai nanti mengaburkan sejarah bahwa Tao Ingsu yang diturunkan oleh sepuh kita, yang sekarang kita semua menikmati apa yang diajarkan, lalu kita menjalankan apa yang diajarkan, jangan sampai kita mengingkari sejarah ini. Jangan sampai kita lupa pada sumbernya, bahwa Tao Ingsu memang adalah sepuh kita yang menurunkan di dunia ini. Ya, nah melalui Ensetien yang sudah dibangun di Pangkal Pinang, mungkin juga akan dibangun di tempat-tempat lain. Saya harapkan itu juga menjadi suatu daya ingat bagi kita semua. Jangan lupa pada sumbernya suatu saat nanti. Luar biasa, luar biasa. Nah, teman-teman, sobat saya panggil aja sobat My Journey. Pada saat kita membuka pintu Ensetien pertama kali yang dipimpin oleh Liping Sencamun, saya itu merasakan aura yang sangat luar biasa, aura energi, suatu energi yang positif yang sangat luar biasa. Ya benar ya Cang Men ya? Ya, Nah, betul. Cang Men, boleh diceritakan gimana perasaannya Cang Men pada saat pertama kali menapakkan kaki di pintu masuk gedung Ensetien ini? Ya, menurut saya begini. Kita semua tahu lah ya, karakter sufu kita ini kan selalu nggak mau menonjol. Betul, Ya, selalu rendah nggak mau. hati. Ya. Nah, hanya kita sekarang yang sebagai muridnya, sebagai generasi penerusnya, kita kan ini mau kita untuk memberikan suatu kenangan lah setidaknya, suatu yang bisa dikenang untuk generasi selanjutnya. Tadi begitu masuk ya memang kita sembahyang bersama, kita semua merasakan lah ya, merasakan, dan banyak tentu yang mendapatkan pesan, mungkin ya mendapatkan pesan dari sufu, mendapatkan berkah dari Tao Te Sucun. Nah, saya sendiri juga tadi juga mendapatkan pesan. Intinya adalah begini, makin kita mau berkembang, tentu tantangannya akan makin besar. Apakah kita siap untuk ke arah sana? Nah, itu tadi yang dipesankan, apakah kita siap? Apakah kita mampu nantinya mengikuti perkembangan yang akan begitu cepat? Ya, tentu saja Sefu berharap kita semua jangan memaksakan dirilah. Tapi kita harus satu tahap demi satu tahap ini kita jalankan dengan mantap. Fondasinya harus dijalankan dengan mantap. Tidak perlu kita terburu-buru untuk berlomba-lomba di mana-mana mau mendirikan. Kalau fondasinya tidak mantap, kalau orang-orangnya tidak mantap, akan nanti jadi kacau. Maka tadi pesannya, kalau pesan kepada saya, tentunya kepada yang lain mungkin berbeda. Kepada saya pesannya adalah kuatkan kembali fondasinya. Ya, maka tadi dalam arahan saya juga menyampaikan kita semua harus menguatkan fondasi kita, membina generasi-generasi penerus kita, supaya kedepannya ada
yang bisa melanjutkan estafet perkembangan semen kita ini. Saya rasa begitu. Cangmen, saya melihat hari ini kita di Pangkal Pinang ini kita mungkin dari Cangmen ada beberapa sepatah atau 2 patah kata untuk Toyu dan panitia yang ada di Pangkal Pinang dan di Kepulauan Bangka ini pada umumnya. Ya, jadi bagi Toyu-Toyu Pangkal Pinang khususnya dan Pulau Bangka pada umumnya, harusnya Toyu-Toyu di Pulau Bangka ini patut berbangga dan bersyukur ya bahwa ketika mulai Koakong masuk ke Bangka untuk mulai membangkitkan dalam waktu 7 tahun langsung perkembangannya jadi begitu cepat ya. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan lah bagi kita semua, jangan sampai disia-siakan ya. Terus belajar dan terus membina diri. Oke, begitu. Ciayo Ya. Pangkal Pinang, Oke, Ciayo Bangka. sese ya. CNN. Ya.
Berikut ini adalah kesan-kesan dari tayu-tayu yang hadir untuk tayu-tayu Pangkal Pinang. Duriannya enak. Tayu Pangkal Pinang keren dan kompak. Selamat atas peresmian Gedung NCTN Tayu-Tayu Pangkal Pinang. Kalian semua luar biasa. Ciao. Makanannya enak tenang. Pangkal Pinang, wih sip deh. Tayu Pangkal Pinang, selamat ya atas peresmian Gedung NCTN. Sukses selalu. Jayo. Taukan Balikpapan, ucapkan sukses kepada Taukan Pangkal Pinang. Sukses selalu. Ya, untuk Tayu Pangkal Pinang luar biasa, pelayanan luar biasa, sukses selalu untuk semuanya dan tetap kompak. Pangkal Pinang Taoyou, Nimen Henpang. Jayo! Terima kasih banyak untuk panitia Taukan Pangkal Pinang, acaranya luar biasa. Semarak dan hebat sekali. Jayo Tayu Pangkal Pinang, sarangin. Dari Jakarta mengucapkan selamat atas peresmian NCTN. Untuk Tayu Pangkal Pinang sukses selalu. Tayu Pangkal Pinang, hao pang. Xie大家, luar biasa hari ini, mantap. 感受那夕阳的玩弄，听微风轻轻地吹，天河水慢慢地流，再聊聊从前日子，刚谈恋爱的时候。我希望50年以后，你还能在我左右，那时都已白了头。还想听你叫我丫头，轻轻牵我。这个画面我希望50年以后，你还能在我左右。都已白了头，还想听你叫我丫头。